Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang judul Allah saja lupa apa yang Musa katakan. Kita akan tonton video bersama kita komentari guys. Halo semua. Kalau kamu orang Yahudi, Kristen, atau Islam, kamu pasti pernah mendengar kisah tentang Musa. Namun, banyak orang yang tidak memperhatikan detailnya. Jadi pada video ini, kita akan membahas kisah tentang Musa dari Al-Quran dan Alkitab yang tidak diketahui oleh Muslim dan... Jadi dia Tamparagi bahas tentang Quran ya, tidak paham tafsirnya, bahkan teksnya amburadul ya. Ya, seorang yang tidak paham Quran. Jadi Quran tuh guys, nggak bisa ada tuh baca, lalu ada tidak ada cerna gitu. Lalu ada sampaikan, ya kan? Jadi Quran itu bukan seperti Alkitab dia, bukan, beda. Maka nanti kita akan lihat ya di mana letak kegagalan dia dalam memahami Quran. Kristen. Oke, kita mulai aja ya. Nama Musa disebut 136 kali di dalam Al-Quran berbahasa Arab dan tersebar di dalam berbagai surah. Seringkali kisah yang disebut di dalam beberapa surah itu adalah pengulangan dari kisah yang sama. Contohnya, kita tahu bahwa Musa adalah seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Firaun. Namun, apa yang Musa katakan ketika pertama kali mendengar Tuhan mengutus dia pergi kepada Firaun? Menurut Al-Quran surah 28 ayat 33-34, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan dalam kurung perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku." Nah, Al-Quran surah 26 ayat 12-14 juga menceritakan peristiwa yang sama. Namun, di dalam Al-Quran surah 26 ayat 12-14, Musa tidak berkata bahwa dia telah membunuh seorang dari golongan mereka. Musa hanya berkata bahwa dia berdosa terhadap mereka. Susunan perkataan Musa yang ada di dalam Al-Quran surah 28 ayat 33-34 dan surah 26 ayat 12-14 juga tidak sama. Di dalam Al-Quran surah 28 ayat 33-34, Musa mengakui bahwa dia takut dibunuh dulu, baru setelah itu Musa meminta Harun untuk membantunya. Sedangkan di dalam Al-Quran surah 26 ayat 12-14, Musa meminta Harun untuk membantunya dulu, baru setelah itu Musa mengakui bahwa dia takut dibunuh. Gini guys ya, kalau Anda paham, jadi gini guys, kalau buatan manusia, dia akan copy paste. Kisah yang ini copy paste ke yang ini, jadi tinggal sadur aja, jadi sama persis gitu, tulisannya kalimat sama persis, itu di copy namanya, itu pasti manusia buat. Tapi karena Quran datang dari Allah, makanya Anda pikir ya, ini sama saja sebenarnya, tapi kata lagi nggak paham dia gagal berpikir. Coba Anda bayangkan ya, tenang. Sebab aku berdosa terhadap mereka. Nah, keterangannya jadi dosa apa yang dilakukan oleh Musa terhadap mereka itu diterangkan di Quran surat 28 ayat 33-34. Itulah indahnya Quran. Di sini misalnya diceritakan bahwa saya berdosa misalnya. Nah, di tempat lain baru diterangkan situ dosa saya apa, yaitu membunuh seorang dari golongan mereka. Jadi ini nggak mungkin buatan manusia, gitu. Indahnya Quran itu di situ. Jadi tidak copy paste. Misalnya di Quran surah 8 33-94 begitu, lalu di copy paste di berikutnya kan tidak. Jadi bahasanya itu jelas yang tinggi guys bahasanya. Seorang yang nggak mungkin diceritakan oleh seorang ya kalau dia tuh tidak dapat info dari Allah gitu. Karena bahasa manusia terbatas, tanpa lagi nggak mampu memahami ini, bayangkan coba. Ini kalau adalah keterangan yang sama tapi saling melengkapi. Paham ya? Jadi kalau anda misalnya kayak baca suatu buku misalnya dikatakan ada catatan kaki kan, nah itu adalah keterangan dari yang ini. Nah itulah indahnya. Jadi ini nggak mungkin buatan manusia.
ya kan? Keterangan itu ada di ayat lainnya gitu. Jadi ini sebenarnya sama tapi gaya bahasa berbeda gitu. Dan ini nggak mungkin datang dari manusia. Ya. Kalau tambah lagi mungkin dia copy paste ayat ini harus sama dengan ini gitu. Padahal ayat ini sebenarnya sama tapi dengan gaya bahasanya berbeda, ya kan? Saling melengkapi satu sama lain. Menurut Al-Quran Surah 26 ayat 12-14, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun dalam kurung bersamaku, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Nah, Al-Quran Surah 20 ayat 25-35 juga menceritakan tentang peristiwa yang sama. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Musa jauh berbeda. Jadi begini ya, ini bukan bukan ini Allah menciptakan tentang bagaimana bahasa Musa gitu, paham ya? Bahasa Musa. Jadi Musa itu bukan berarti gini guys ya. Jadi gini, bukan berarti dia misalnya kayak saya ngomong nih, misalnya kan saya berkata ini yang beda mana nih antar. Nah, jadi gini, ini adalah gaya bahasa dari Allah menciptakan apa yang Musa katakan gitu. Esensinya guys. Jadi Allah tuh tidak sedang mereplay apa yang Musa katakan gitu. Ya kan? Paham nggak maksud saya? Karena ini adalah dari Allah, dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang kalau manusia pasti copy paste. Misal kayak gini, misalnya seorang penulis, misalnya kan, penulis misalnya yang ada bawa tape recorder guys, ya bawa tape recorder. Dia mencatat ada orang ngomong nih, dia meminta misalnya lagi berdoa. Jadi isi doa itu dicatat betul oleh tape recorder ini. Lalu dibikinlah sesuai dengan isi tape recorder itu, apa yang dikatakan orang itu semua persis. Lalu untuk memudahkan, karena memang sama itu kan, jadi itulah manusia mencatatkan dengan tape recorder yang sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi tinggal copy paste. Nah Allah tidak begitu. Ya. Jadi ini adalah gaya bahasa. Jadi bukan persisnya Musa ngomong seperti itu gitu. Apa yang saya katakan ya namanya menceritakan apa yang ada karena gini guys ya, ingat. Ini doa. Doa itu bisa dilafalkan, bisa dalam hati. Ya, ingat ya, bisa dilafalkan, bisa dalam hati. Nah, Tuhan itu Allah tuh mengetahui bahkan isi hati Musa gitu. Jadi apa yang disampaikan doa oleh Musa mungkin jadi misalnya saya nih, saya berdoa misalnya kan. Ya Allah misalnya murahkan rezekiku dan keluargaku misalnya. Nah hati saya ngomong juga yang lain juga jadikan saya kaya misalnya. Itu tidak sebut lidah saya. Jadi lidah saya tuh nggak mengucapkan semua doa guys. Tapi di hati saya ada yang lain gitu, tambah-tambahan gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi Allah tuh dengan gaya bahasa yang indah dia menceritakan apa yang sebenarnya diminta oleh Musa pada waktu itu, baik lisannya maupun hatinya. Nah ini beda dengan kemampuan manusia yang terbatas. Misal tanpa ragi kalau seperti ini dia akan karena di kitab tanpa ragi pun memang itu sejarah dicatat gitu. Jadi makanya ada versi Matius, versi Lukas, versi siapa lagi ya? Versi Matius, Lukas, saya lupa guys ada berapa itu. Matius, Lukas dan lainnya. Itu mereka mencatat apa yang mereka lihat. Mereka tidak mencatat apa yang ada dalam hati. Ini poinnya adalah berdoa. Musa berdoa, itu lisannya keluar dan hatinya juga ada. Gitu. Jadi Allah menceritakan ya apa yang Musa minta baik dalam lisannya maupun dalam hatinya. Makanya Allah menceritakan dalam beberapa gaya bahasa. Jadi Allah tuh tidak seperti manusia yang mencatat, ngomong apa nih? Catat yuk. Catat. Yang ini catat, bukan gitu guys. Gitu. Nah, jadi di sini di sini harus paham. Ini bukanlah seperti manusia ya yang hanya mencatat lisan saja, tapi juga dalam hati. Kan? Saya berdoa ya kayak tadi lah. Saya sebenarnya kalau saya mau minta tuh banyak guys. Cuma nggak mungkin saya ucapkan semuanya. Bahkan ada misalnya kayak doa yang lazim dalam bahasa Arab misalnya. Itu ketika berdoa hati kita minta yang lain lagi gitu. Karena
yang di doa ini nggak mencukupi mencakup apa yang kita dalam hati gitu. Ya kan? Jadi Tuhan itu mencatat baik ada lisan dalam hati juga gitu. Nah itu yang tidak dipahami oleh Tamparagi. Jadi dia tuh taunya hanya yang cara apa yang disampaikan gitu. Jadi kalau manusia ya dia akan mencatat sama persis. Maka kalau lihat buku-buku buatan manusia ya, sejarah atau apapun itu, statementnya pasti sama persis. Seperti statement misalnya kata Soekarno misalnya ya, jas merah, janganlah sekali melupakan sejarah. Itu Anda akan temukan sama di buku lainnya. Soekarno ngomong gitu juga, sama persis. Kenapa? Karena manusia hanya mampu mencatat apa yang ada di dalam hati, apa yang dilisankan, tapi manusia tidak dapat menangkap apa yang dalam hati. Nah, Allah bisa menangkap. Jadi ini adalah semua apa yang Musa minta, baik lisan maupun dalam hati. Dan Allah ciptakan dalam gaya bahasa yang indah sekali. Ya, satu lain sama lain saling melengkapi. Gitu. Misalnya saya berdoa, ya Allah, ya kan, murahkan rezekiku gitu kan. Saya tidak ada berdoa semoga saya menjadi kaya, nggak ada, tapi murahkan rezekiku. Tapi dalam hati dikuatkan dengan murahkan rezeki juga kaya gitu. Minta kekayaan juga gitu guys, untuk membantu banyak orang gitu kan, bantu miskin, bantu anak yatim, entah membantu agama ini gitu kan, untuk dakwah segala macam. Jadi ada tambahan doa dalam hati yang tidak saya ucapkan di lisan. Nah, Allah tahu itu semua. Jadi kalau Tamparagi sama Allah misalnya, saya berdoa nih ya, yang melihat Tamparagi, ya ada Tamparagi, ada Louis Prasetyo, ada Allah. Nah, masing-masing kan berbeda. Karena Louis Prasetyo dan Tamparagi manusia biasa, mereka akan mencatat apa yang saya ucapkan persis. Ya Allah, murahkan rezekiku. Tapi saya tidak ucapkan jadikan saya kaya raya sehingga bisa bantu yang lain, tidak saya ucapkan. Nah, itu dia mereka nggak tahu. Jadi Tamparagi mendengarnya itu, Louis Prasetyo mendengar itu, dan mereka mencatat di situ sama, copy paste. Allah beda. Allah menciptakan di tempat lain, si Bobby dia minta juga kekayaan untuk bisa bantu orang. Terkejut Tamparagi sama Louis Prasetyo. Nggak ada kami dengar begitu. Ya iya dong, Anda manusia biasa. Anda cuma mencatat apa yang diucapkan lisan, bukan dalam hati. Allah lengkap, lisan dalam hati gitu. Paham ya? Logika berpikirnya gitu guys. Jadi Anda bisa bedakan mana yang Tuhan, mana yang manusia gitu. Kecuali kalau ini saling bertentangan. Ini kan tidak bertentangan. Tidak ada pertentangan di antara ini, kalimat-kalimat ini. Jadi kayak saya tadi, kalau misalnya saya minta murahkan rezeki gitu kan, lalu ada lagi dikatakan saya tidak minta murahkan rezeki, saya minta sulitkan rezeki, itu baru. Tapi ini kan sesuai. Di satu sisi dikatakan berdosa, lalu di lain diterangkan apa dosa itu. Ya kan? Bisa jadi isi hati Musa maksudnya dosa itu bunuh orang lain gitu. Cuman lisannya hanya mengatakan berdosa terhadap mereka. Itulah indahnya Allah, guys. Yang Tamparagi nggak ngerti itu. Jadi ketika saya berdoa murahkan rezekiku, tapi hati saya mengatakan juga jadikan kaya sehingga bisa bantu orang, Tamparagi dan Louis Prasetyo hanya mencatat apa yang di lisan saya. Allah lengkap informasinya. Gitu loh guys. Paham ya? Logika berpikirnya. Di dalam Al-Quran surah 20 ayat 25-35, Musa tidak berkata bahwa dia telah membunuh seorang dari golongan mereka, dan juga tidak berkata bahwa dia telah berdosa terhadap mereka. Musa bahkan tidak berkata bahwa dia takut dibunuh, ataupun takut didustakan sama sekali. Jadi Allah itu bukan perikot apa yang dikatakan Musa, tapi juga lengkap dengan dalam hatinya. Jadi ini adalah perkataan lisan dan dalam hati. Jadi Allah Maha tahu segalanya. Manusia nggak nyampe ke situ guys, nggak nyampe. Maka kalau Anda lihat ya tadi saya lagi ulang-ulang, kalau berita misalnya, ya media A ngomong gini, media B pasti ngomong gini juga, karena copy paste. Apa yang mendengarnya sama, tapi Allah beda. Allah mendengar apa yang di lisan maupun dalam hati. Makanya seperti ini. Itulah indahnya. Itulah bedalah tulisan manusia dengan tulisan Allah, guys. Menurut Al-Quran surah 20 ayat 25-35, Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
dalam kurung yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dalam kurung adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak Di mengingat. sini Allah tuh tidak sedang menceritakan persis apa yang dikatakan Musa, tapi secara global. Musa minta ini, lisannya begini, hatinya begini, lengkap semua guys. Dan ini tentu bukan sekali dua kali kesempatan. Mungkin ada lebih dari sekali kesempatan ini. Namanya orang berdoa guys, nggak mungkin cuma sekali. Ya, ya Tuhanku. Dan dikira tambah lagi doa itu cuma sekali udah. Enggak, kita untuk makan ya. Makanya saya katakan ya. Dalam Islam itu ya kita berdoa bahkan sehari itu berapa kali guys? Sholat 5 kali sehari. Ya kan, doanya berapa kali itu? Di doa itu guys, tiap akhir sholat itu kita doa. Bahkan juga ketika sholat sunnah juga kita doa. Ini doa itu bukan sekali sehari. Nah, jadi pada waktu itu kan belum ada syariat. Syariat doa apa? Bukan apa ya? Kita bebas berdoa. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun boleh bahasa asal Anda kalau Anda tidak bahasa Arab ya, tapi disunahkan tuh doa dalam bahasa Arab dan doa-doa yang sudah diajarkan. Tapi kalau nggak bisa ya Anda bisa bebas berdoa asal doanya baik gitu. Nah, pada zaman Musa itu belum ada syariat Nabi Muhammad ya. Di doa itu ya ada Musa minta apa saja yang dia kira tidak ada maksiat di dalamnya dia berdoa gitu. Nah, jadi ya apa ya? Jadi doa ini dan nggak mungkin sekali Musa berdoa. Ya, Musa pasti akan selalu meminta gitu. Nah, jadi jadi poinnya adalah ada dalam beberapa kali kesempatan doa. Doa ini begini bunyinya, doa di lain waktu begini bunyinya, doa lain waktu begini lagi bunyinya. Paham ya? Ini adalah fokusnya adalah pada doanya Musa yang bukan sekali terjadi, bisa jadi beberapa kali terjadi. Dan Musa nggak mungkin menghafal karena ini guys, ini doa bukan merupakan syariat. Beda kayak Robana ya, Atina Fidunya Hasanah, wabil akhirati hasanah, wabil akhirati sokiro gitu kan. Itu kan udah ada apanya? Syar'inya, yang diajarkan seperti itu, lafadznya. Jadi kalau Musa ini kan tidak, dia doanya ini betul-betul global. Ibaratnya apa yang terlintas dalam hatinya itu yang diucapkan dia. Dan itu tidak sekali dua kesempatan. Dan ingat sekali lagi ada poin, ada doa dalam hati. Jadi apa yang disampaikan, jadi lengkap. Jadi Allah tuh mencatat semuanya lengkap guys. Doa Musa di satu kesempatan ini. Jadi makanya ini doanya ini kan di beberapa surat. Ada surat Yunus, surat yang lain lagi gitu. Jadi berarti ada berapa kesempatan gitu. Bukan sekali Musa itu berdoa. Jadi tanpa lagi mengira kita doa sekali udah kelar gitu, enggak. Musa terus berdoa, minta pada Allah. Jadi tiap kesempatan. Ini Musa ini kan tidak mungkin mencatat. Jadi gini. Kayak saya berdoa. Ya, saya doa nih, doa yang tidak ada dalam syariat. Dalam artian begini, yang tidak haram dilakukan ya. Doanya nih Anda boleh minta apa saja pada Allah ya, walaupun tidak ada diajarkan doa seperti itu. Ya, asal dalam kebaikan tidak maksiat. Kayak saya misalnya saya berdoa minta kekayaan. Ya, minta pokoknya minta apapun lah itu yang bisa bantu orang. Saya minta misalnya saya berdoa minta kasih saya misalnya rezeki atau kamera yang bagus sehingga saya bisa bikin vlog yang lebih baik dan segala macam. Itu kan tidak ada diajarkan dalam syariatnya. Doa minta kamera bagus. Dulu kan sama Rasulullah belum ada kamera bagus gitu kan, atau apapun ala vlog gitu kan. Nah, saya berdoa seperti itu ya dalam bahasa Indonesia karena saya tidak mampu dalam bahasa Arab. Saya bahasa Indonesia. Nah, dan itu tidak sekali dua kali kesempatan itu guys. Saya berdoa dalam beberapa kesempatan dan tentu saya tidak mungkin mencatat. Oh saya mau doanya ini. Catat dulu lah. Ibaratnya kayak dikira tempat lagi doanya semacam skrip gitu. Skrip. Nanti kita menghafal itu enggak. Apa yang terlintas dalam kepala saya, hati saya itu yang saya doakan pada waktu itu. Nah tentu di lain kesempatan tentu beda lagi bahasanya. Karena saya tidak menghafal doa sebelumnya. Karena itu adalah doa yang tidak diajarkan. Ingat, Musa sedang berdoa hal yang tidak diajarkan. Jadi doa Musa ini adalah poinnya doa yang apa yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya. Ya, bukan doa yang baku yang seperti yang Rasulullah ajarkan. Dan memang harus begitu. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah baku. Anda bisa ngomong apa lagi gitu. Tapi kayak ada minta yang lain yang tidak ada diajarkan itu boleh gitu. Dan itu nggak mungkin sama persis gitu. Emangnya doa tuh yang begitu-gitu tuh Anda ada hafal dulu gitu. Kayak gini dihafal sama Musa kan tidak.
Jadi di kesempatan ini Musa berdoa seperti ini, di kesempatan lain Musa berdoa seperti ini, paham ya? Nah, tanpa lagi guys, karena tanpa lagi baca Quran itu, dia tidak mengerti, tidak pakai logika, dia hanya ini kok beda ini. Dia nggak ngerti kalau ada beberapa kesempatan orang berdoa, nggak sekali. Yang kedua, Allah tuh maha tahu isi hati seorang. Jadi Allah tuh menceritakan doa Musa bukan hanya dalam lisan saja, dalam hatinya juga, gitu. Nah, ini yang tidak dipahami ya tanpa lagi. Karena memang apa guys ya, dia logika berpikirnya nggak nyampe, nalarnya tuh nggak nyampe untuk hal seperti ini gitu. Sesungguhnya engkau maha melihat dalam kurung keadaan kami. Jadi, kita melihat bahwa ada keberatan di dalam kepribadian Musa ketika diberikan perintah di dalam Al-Quran surah 28 ayat 33-34 dan surah 20. Jadi, karena ada kemungkinan doa dalam beberapa waktu, di waktu ini dia masih belum kuat, dia masih belum teguh gitu kan. Lalu Allah teguhkan, lalu dia menjadi sedikit mantap doanya gitu. Ibaratnya kondisi psikologisnya sudah lebih baik gitu. Nah, itu tidak disampai nalar terpelajari untuk memahami itu guys. Jadi dia tuh seperti orang yang baca Quran yang jadi nggak paham tentang siapa itu Allah, ya kan? Dikiranya Allah sama kayak manusia biasa. Lalu dia nggak ngerti tentang timeline ya, waktu, lalu dia tidak mengerti juga kalau ada doa, orang tuh berdoa bukan cuma dalam lisan tapi dalam hati juga gitu kan. Ya Allah tuh tahu segalanya gitu, bahkan apa yang simpan dalam hati manusia itu tambah lagi nggak paham guys. 26 ayat 12-14. Tetapi kita sama sekali tidak melihat ada keberatan di dalam Al-Quran surah 20 ayat 25-35. Musa di dalam Al-Quran surah 20 ayat 25-35 bahkan terlihat sangat antusias untuk menjalankan perintah. Nah, Al-Quran surah 4 ayat 82 berkata bahwa sekiranya dalam kurung Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini sebenarnya bukan banyak hal bertentangan di dalamnya, tapi banyak hal yang bertentangan dengan logika tanpa ragi. Nalarnya nggak nyampe guys untuk memahami ini. Makanya saya katakan bahasa Quran itu tinggi. Anda tidak bisa pahami Quran ya kalau logika Anda tidak nyampe. Ini bahasa simple guys. Jadi gini, kita untuk memahami sesuatu kita harus punya kecerdasan berpikir, pemahaman, logika. Apalagi nggak punya semua. Dia hanya menyimpulkan semuanya, gitu. Jadi dia tuh salah fatalnya adalah dia menyamakan. Makanya ini guys, orang biasanya menyamakan Tuhan dengan manusia begini. Jadi dikira Allah tuh manusia, sehingga Allah tuh hanya tahu apa yang dalam lisan gitu. Dan dia kira Allah tuh seperti reporter berita. Musa ngomong nih, doa, ya Tuhan begini begitu itu. Lalu sang reporter mencatat, lalu sang reporter menuangkan dalam tulisan, dalam beberapa tulisan itu sama semua. Seperti orang menulis sejarah tentang misalnya Soekarno ngomong jangan sesekali lupakan sejarah, jas merah, itu kan sama tuh guys ucapannya. Media ini ngomong gini, media ini ngomong gini. Kenapa? Karena yang catat manusia. Manusia hanya bisa mencatat apa yang diucapkan, nggak mampu mencatat apa dalam hati. Dan manusia tentu hanya sekali itu saja. Jadi ingat ini doa loh guys. Doa yang tentu diucapkan bukan sekali, 2 kali, bisa lebih gitu. Nah, dan Musa tidak mungkin menghafal doanya, ya kan? Dia minta begini, lain kesempatan dia sama doanya kan tidak begitu guys. Tanpa lagi, memang nalarnya nggak nyala. Jadi dia tuh terlalu dangkal gitu. Nggak mampu pikir, kalau saya katakan guys. Dan kenyataannya banyak sekali pertentangan seperti ini di dalam Al-Quran. Contohnya yang masih berhubungan dengan Musa adalah apa yang terjadi ketika Musa mengalahkan para pesihir Firaun. Menurut Al-Quran surah 7 ayat 120-122, surah 20 ayat 70, dan surah 26 ayat 46, para pesihir itu sujud dan berkata bahwa mereka telah percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sedangkan menurut Al-Quran surah 10 ayat 83, tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya Musa. Kalau dia lengkap menyampaikan Quran surat 10 ayat 2 ayat berapa nih? Ayat 83 ya.
Di ayat sebelumnya diceritakan yang sama guys, kita buka ya. Jadi gini ya, ini kan Quran ayat 7 Quran surat 7 ayat 120 sampai 122. Ada Quran surat, jadi ada 4 surat guys. Surat 7, surat 20, surat 26 dan surat 10. Nah, surat 10 juga sudah mengandung ayat ini. Ya. Dia mengambil hanya ayat 83-nya, dia tidak ambil ayat sebelumnya. Paham ya? Saya lupa ayat 81, 82, 81, 80 antara sekitar itu. Pokoknya sebelum ayat 83 itu juga diterangkan bahwa para penyihir Musa juga ikut sujud gitu. Jadi inilah Tamparagi ya. Dia mengambil sepotong-sepotong ya. Padahal kalau dia tidak lihat lengkap satu konteks gitu. Beberapa ayat di sebelum ayat 83 ini, surat 10 ayat 83 itu mengatakan persis seperti Quran surat 7, Quran surat 20 dan surat 26 bahwa para pesihir itu bersujud dan beriman pada Tuhannya Musa, guys, dan Harun. Ya. Jadi paham ya. Jadi Tamparagi ini dia hanya mengambil ayat 83-nya, padahal ayat 88 sebelumnya itu dia tidak ambil. Itulah, jadi ini enggak. Jadi Tamparagi ini bisa dikatakan apa ya? Dia nggak ngerti kalau surat itu harus sampaikan utuh, jangan satu ayat seperti ini saja gitu. Jadi, yang mana yang benar? Para pesihir itu menjadi beriman atau tidak? Pesihir itu beriman, ya kan? Beriman. Nah, ini kalau kita baca ya, saya sebenarnya bisa sampaikan tafsir guys. Jadi tapi ada bisa jadi sendiri ya di rumah gitu kan. Ada buka tafsir ya atau ayat Quran langsung. Nah, ini ya. Maka tidak ada yang surat Quran surat 10 ayat 83, maka tidak ada yang beriman pada Musa selain keturunan dari kaumnya Firaun. Nah, dia nggak nyampaikan itu. Ya. Jadi selain keturunan dari kaumnya Firaun, yaitu para pemuda. Kan? Nah, makanya dalam keadaan jadi yang tidak disampaikan oleh Tamparagi adalah ini maksudnya adalah kaum dari Musa, kaum dari Firaun. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya Firaun. Ingat loh guys, keturunan Firaun bukan keturunan Musa ya. Dalam keadaan takut bahwa Firaun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Nah, makanya mereka takut disiksa oleh Firaun dan pemuka kaumnya karena kaumnya sendiri gitu. Maka di sini katakan dan para pemuka kaumnya. Berarti kaum siapa? Kaumnya Firaun. Jadi ada yang beriman selain para penyihir ini, yaitu para pemuda dari kaumnya Firaun. Tapi mereka takut. Ya. Takut. Karena kalau ketahuan ya, ada kaum Firaun yang beriman, maka pemukanya akan menyiksanya. Nah, itu jadi Tamparagi sini tidak, selagi dia hanya menyampaikan sepotong-sepotong, guys, nggak lengkap gitu. Tahu nih. Target suara nggak ada ya. Tadi ada sedikit problem guys, kita akan lanjutkan lagi ya. Mau ya, tadi agak, saya nggak tahu kenapa videonya bermasalah kan. Bentar, kita ketemu lagi guys. 6 ayat 46, para pesihir itu sujud dan berkata bahwa kenapa teman-teman yang ayat 133 kepada Tuhan yang Musa kan 5 surat 17 ayat 101 Musa di surat 17 ayat 101 menurut Al-Quran yang mana yang benar? Para pesihir itu menjadi beriman atau tidak? Ini susahnya kalau kita menurut Al-Quran surat 17 ayat 101 Musa diberikan 9 mujizat. Tetapi Al-Quran surat 7 ayat 133 hanya menyebutkan 5, yaitu topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Oke, jadi Tamparagi nggak ngerti mungkin apa itu mujizat. Ya. Di sini dikatakan di Quran surat 17 ya, ayat 101 ya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ya, intinya adalah 9 mujizat. Saya tanya sekarang. Di Quran diceritakan nggak Musa itu melempar tongkat di ular? Itu mujizat nggak? Itu mujizat. Musa membelah
lautan dengan memukulkan tongkatnya ke laut terbelah. Itu mukjizat, mukjizat. Itu mukjizat, tapi tanpa lagi nggak ngahami itu. Dikiranya itu bukan mukjizat. Jadi 9 mukjizat itu termasuk memukulkan tongkat membelah lautan, melempar tongkat jadi ular, itu termasuk mukjizat Musa. Nah, poin maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum darah ini maksudnya adalah air minum berubah jadi darah. Jadi bukan darah ya, tapi asalnya dari minum. Dia darah, tapi asalnya dari minum gitu. Sebagai bukti-bukti yang jelas, tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, ini poinnya adalah salah satu mukjizat. Bukan mukjizat sebenarnya, itu tanda. Allah mengirimkan tanda ya sebagai bukti kenabian Musa ya, melalui dikirimlah ada 5 itu topan. Jadi inilah salah satu bagian dari mukjizat. Bukan 9 mukjizat itu. Dalam artian bukan ke-9 mukjizat itu enggak. Nah, selain mukjizat ini apa lagi ya tadi? Lempar tongkat jadi ular, ya kan? Pukulkan tongkat lautan, laut merah terbelah, laut merah terbelah gitu. Tanpa lagi enggak apa. Jadi tanpa lagi nih guys. Ini harus ngaji dia beneran. Dia harus ngaji guys. Kalau dia kacau guys. Ya. Jadi dia dari mana dia bisa mengasumsikan bahwa 9 mukjizat itu hanya ini. Ya. Hanya Allah kirimkan topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Makanya baca Quran itu lengkap. Mukjizat itu juga termasuk lempar tongkat jadi ular, membelah lautan, ya sehingga Musa dan mereka bisa lewat. Dan mukjizat lainnya. Ini tanpa lagi nih guys. Ampun saya benar. Dia harus ngaji nih. Jadi kalau ada orang yang kayak gini ya, yang bicara tanpa ilmu, apalagi dia seorang beragama Kristen gitu kan. Jadi apa ya? Dia tuh baca Quran dia bener gitu, jangan kayak gini, ini memalukan sekali. Kalau kita mau mengkaji Quran, ya kayak orang kayak saya misalnya, ya seorang muslim atau para ulama, bukan sepada tanpa ragi bukan muslim, bukan ulama, bukan ya seorang Kristiani lagi, sesat lagi. Gimana caranya seorang Kristiani yang bahkan sesat ya? Sesat kenapa saya katakan ya? Dia coba Anda bayangkan ya. Seorang Kristiani yang bukan seorang muslim ya, bukan juga ulama yang tentu belajar mengkaji ayat dan kitab ya kan, tapi main hajar aja guys gitu. Ini sangat menyesatkan ini benar. Kenapa Al-Quran surah 7 ayat 133 hanya menyebutkan 5 bukan 9? Apakah Allah lupa yang 4 lagi sehingga tidak disebut? Kan Allah lupa, disebut di ayat lain, surat lain gitu. Bukan Allah lupa, Anda yang nggak mampu menangkap gitu. Ini adalah salah satu mukjizat, bukan udah 5 ini bukan. Ini salah satu tanda itu Allah turunkan ini baru 1 loh guys, belum 5 ini. Ada yang lainnya gitu. Jadi makanya Anda harus kaji yang benar gitu. Jadi bukannya nggak ada, Anda yang nggak pernah mengkaji sehingga Anda tidak tahu mungkin. Masa Anda bahkan nggak tahu ya ada kisah itu. Tadi kan ada diceritakan tuh ketika Musa ketika penyihir itu bersujud mengaku Tuhan Musa itu kan akibat sebelumnya terjadi mukjizat. Itu ular-ular yang mereka kerahkan tuh kalah oleh seekor ular Musa yang dilempar dari tongkat yang Musa guys gitu. Jika teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan mengetahui bahwa Tuhan bukan menurunkan 5 atau 9 mujizat, tetapi 10 tulah. Nah, jadi gini ya, tanda-tanda kebesaran Allah, mujizat itu bisa nikmat, bisa bisa azab. Contoh ya, ketika Musa membelah lautan lalu menutup lautan lagi sehingga Firaun mati dalamnya, itu saya tanya itu nikmat atau siksa, azab. Ketika Musa ada waktu Firaun itu dibuat Allah itu tanda kebesaran Musa adalah Allah buat sungai mengering. Itu azab atau nikmat? Azab. Ketika Firaun dan keluarganya kena penyakit, itu nikmat apa azab? Azab guys.
Tapi ada juga nikmat seperti Nabi Isa meminta makanan dari langit, Allah kasihkan, itu nikmat. Jadi mukjizat itu adalah tanda kebesaran Allah yang diberikan berupa nikmat maupun azab. Paham ya? Gitu. Jadi mukjizat itu bukan melulu azab. Apa Anda lupa yang kisah Nabi Isa atau Yesus itu dikasih makanan dari langit? Itu azab apa nikmat? Nikmat. Tambah lagi guys, itu tidak paham itu semua. Dikiranya mukjizat itu cuma azab aja, enggak. Mukjizat itu mencakup azab dan nikmat. Kenapa teman-teman yang muslim tidak tahu tentang pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran seperti ini? Karena teman-teman yang muslim hanya disuruh menghafal di dalam bahasa Arab tanpa mengerti apa yang mereka. Salah besar. Ya. Bedanya kami dengan kalian tanpa lagi. Ya. Kami menghafal dan mengerti komplit. Contoh, kayak Pancasila. Kan disuruh hafal Pancasila sekolah kita kan? Dia nggak disuruh hafal Pancasila nggak? Ada nggak menyuruh hafal komik? Nggak ada kan? Kalau ada orang hafal komik, ada tidak? Itu yang hafal itu bukan disuruh. Memang mereka pengen aja menghafal atau memang mereka suka sehingga hafal. Tapi disuruh hafal Pancasila itu juga pasti dijadikan artinya juga. Ngapain orang nyuruh hafal nggak dijadikan artinya? Jadi orang-orang yang disuruh menghafal itu besar kemungkinan ajukan juga diterangkan artinya. Karena itu concern, karena coba bayangkan ya, sesuatu yang tidak disuruh hafal, dihafalnya tidak disuruh gitu, tidak dipentingkan, apalagi mementingkan untuk mengertinya gitu. Tapi kalau sesuatu itu ditekankan pentingnya menghafal, pastilah sekalian mengikut itu dengan pengertiannya. Seperti kita menghafal Pancasila, pasti dengan pengertiannya. Nah, kayak orang menghafal kitab hukum itu, ada ya para scholar ya, sarjana hukum, itu mereka menghafal kitab hukum itu beserta pengertiannya, gitu. Jadi mereka tidak diajarkan untuk menghafal karena begitu pentingnya. Sama kayak misalnya di sekolah, Anda suruh menghafal nggak? Disuruh menghafal, ya karena penting. Kayak hafal rumus. Ada nggak ada diajarkan penjelasannya? Ada. Iya kayak rumus-rumus, apalagi yang perlu dihafal lah. Kayak ada muja itu perlu dihafal. Anda pasti paham itu. Kayak contoh Anda ngapal rumus nih. Anda mau ujian besok. Anda ngapal rumus matematika, cos, tangen, singen, dan segala macamnya ya, aljabar, ada menghafal semua. Nah, mungkin Anda hafal kalau Anda tidak bisa menggunakannya ketika ujian nanti. Misal ada soal matematika nih, begini-begini. Berguna nggak hafalan Anda? Saya tanya sekarang. Kalau Anda tidak paham memakainya, nggak berguna. Ngapain dihafal? Makanya sesuatu yang dihafal itu pasti hampir dipastikan beserta dengan pengertiannya, karena begitu pentingnya. Jadi bukan hanya pengertiannya tapi juga hafalannya guys, sehingga bisa dipakai, digunakan gitu. Jadi gunanya hafalan itu adalah untuk penerapan. Jadi Anda kalau hafal, Anda bisa terapkan juga, Anda perlu ngerti juga. Ini satu paket, hafal, ngerti, bisa diterapkan. Tapi kalau Anda ngerti aja tapi nggak hafal, gimana Anda terapkan? Gimana Anda terapkan kalau Anda cuma ngerti tapi nggak hafal? Contoh, seorang pilot, ya, pilot itu ada banyak instrumen di pesawatnya. Ya, saya sampaikan video saya, lihat tuh kokpit pilot tuh banyak tuh instrumen. Dia hafal nggak? Hafal dia guys. Dia paham nggak? Paham dia guys. Hanya sedikit dari seorang pilot yang pilot beneran ya, bukan pilot abal-abal, pilot profesional, ya kan? Dan itu banyak sekali. Mereka tuh hafal dan juga mengerti, sehingga ketika ada buku manual itu hanya kalau mereka ada sesuatu yang lupa, ingat lupa ya. Lupa bukan tidak, lupa itu adalah bukan tidak hafal atau tidak mengerti. Mereka hafal dan mengerti tapi lupa. Beda dengan yang tidak hafal sama sekali. Jadi kalau Anda katakan tidak hafal sama sekali itu memang bukan lupa lagi, memang enggak hafal sama sekali gitu. Jadi ada dua pilot nih. Yang satu hafal dan mengerti. Pilot satu lagi hanya mengerti tapi dia nggak hafal. Nah, ketika masuk pesawat, karena genting nih. Di depan ada awan yang Columbus, apa namanya itu, yang gede itu, pokoknya yang awan yang ngeri itu guys, lupa saya namanya. Ada masalah, trouble di pesawat. Pilot yang mengerti dan hafal dia akan enteng. Dia ngerti, oh kalau kondisi begini nih pesawat harus diangkat sedikit dan kemiringan berapa derajat misalnya. Nah, dia hafal itu, dia ngerti dan hafal, dan dia hafal di mana panel untuk membuat itu terjadi. Oh, panel ini adalah untuk memiringkan pesawat ke kanan, ini untuk ke kiri. Dia hafal.
Makanya pilot itu butuh hafal dan mengerti, nggak cukup hanya mengerti. Nah, coba tampar lagi jadi pilot, dia mengerti nih. Oh, saya ngerti nih. Kalau pesawat ini kalau dia nose down, dia harus dinaikkan lagi, nose up, nose dinaikkan lagi, sehingga dia ngerti itu. Kalau dia akan terus ke bawah, ngerti dia, tapi dia nggak hafal. Dia akan melihat nih, yang mana panelnya ya? Saya nggak hafal nih, yang mana panelnya. Dia tahu ada pasti ada satu panel yang bisa digunakan untuk menaikkan hidung pesawat ke atas, sehingga pesawat itu nggak jatuh ke bawah. Tapi dia nggak hafal posisinya yang mana gitu. Lalu dia masih sempat cari buku panduan. Ini kondisi kritis ya, habislah pesawat itu. Nah, itulah pentingnya hafalan dan pengertian. Jadi, salah besar kalau dikatakan mereka ini para hafiznya hanya menghafal Quran. Mereka juga bukan cuma menghafal tapi juga mengerti. Karena pentingnya Quran bagi kami hafal dan kami mengerti. Kenapa? Di dalamnya ada syariat. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, lengkap. Bagaimana bisa melaksanakan sesuatu kalau Anda tidak hafal dan mengerti? Contoh, ada buku peraturan perusahaan, ya. Kalau Anda pernah lihat buku peraturan perusahaan yang tebal itu, Anda akan tahu banyak sekali aturan dalamnya, guys. Nah, kalau bisa Anda hafal itu dan Anda mengerti. Gak cukup Anda hanya mengerti saja. Anda harus hafal. Kenapa? Saya katakan, nanti Anda akan bisa ketemu hal konyol gini, guys. Misal gini. Ternyata di perusahaan itu ada aturan yang mengatakan 3 kali Anda tidak masuk berturut-turut, itu Anda dianggap mengundurkan diri. Saya hafal kebetulan. Anggaplah pada waktu Anda baca buku, Anda kalau tambah lagi dia misalnya nggak hafal nih, dia baca nih, oh ternyata 3 hari berturut lambat nggak masuk itu sama dianggap mengundurkan diri, Alex kena pecat gitu kan, dianggap udah mengundurkan diri lah gitu kan. Apalagi mengerti pada saat itu. Tapi dia nggak hafal, guys. Lalu tiba-tiba dikonfrontasi perusahaan ketika dia tidak masuk 3 hari berturut-turut. Tanpa lagi, kamu kan paham. Kamu ingat nggak? Kamu hafal nggak isi buku peraturan? Saya nggak hafal, Pak. Dia nggak hafal, guys. Di situ ya, masa kamu lupa? Sebenarnya dia bukan lupa, dia memang nggak hafal sama sekali. Hanya mengerti pada waktu itu, makanya gampang lupa, nggak dihafal. Kamu tahu nggak, di buku peraturan kita, kalau 3 hari nggak masuk berturut-turut, Anda dianggap bukan diri. Jadi Anda kan udah berapa hari nggak masuk nih? 3 hari kan, berarti Anda dianggap bukan diri, Anda dipecat. Lalu dia katakan, Pak, gimana Pak? Saya kan nggak hafal Pak. Makanya hafal buku peraturan perusahaan, sehingga Anda bisa menghindari itu. Kalau nggak bisa menghindari, kalau Anda nggak hafal, Anda bisa menghindari itu. Makanya kayak, misalnya kayak gini nih, jalan di tempat saya depan rumah ini guys, itu banyak lubangnya. Yang besar itu ya. Karena memang situ banyak lewat truk. Nah, itu ya orang pasti ngerti. Orang pasti ngerti, di mana-mana orang tuh ngerti, yang pengendara pasti ngerti lah. Kalau jalan berlubang, itu akan menyebabkan kecelakaan, akan menyebabkan dia terjatuh. Gitu. Dan kalau malam hari nggak nampak. Nampak pun berapalah kemampuan lampu motor untuk menangkap itu malam-malam gitu kan. Nah, saya mengerti itu. Orang yang hafal lubang-lubang itu juga ngerti. Tapi mana yang berisiko lebih besar kecelakaan? Saya apa orang yang hafal posisi lubang? Pasti saya, guys. Orang hafal lubang, dia mengerti, saya mengerti. Dia mengerti sama kayak mengerti saya bahwa lubang itu bisa menyebabkan kecelakaan kalau kita jatuh masuk lubang, melewati lubang itu. Tapi dia beda sama saya, dia hafal, saya tidak. Maka ketika dia lewat jalan itu dengan saya, peluang dia untuk selamat lebih besar. Karena dia hafal lubang-lubang. Itu di situ ada lubang nih, saya harus pelan-pelan di sini. Situ aman, lanjut. Saya nggak hafal itu. Maka saya masih meraba-raba, masih gas-gas saja. Rupanya saya antara lampu dengan motor nggak seimbang. Nggak dengan mata nggak terdeteksi lubang itu nggak kelihatan guys, tiba-tiba masuk dan jatuh gitu, kecelakaan. Maka saya katakan ya, jangan pernah meremehkan hafalan ya. Mengerti saja nggak cukup, harus hafal juga. Paham ya? Pilot itu mengerti dan hafal. Apalagi guru, Anda jangan kira guru tuh mengajar depan kelas itu mereka nggak hafal, mereka hafal. Jadi misal saya guru nih, ketika saya hendak menyampaikan materi, apa yang saya lakukan malam hari, saya akan mempelajari dan menghafalnya. Nggak cukup saya hanya mempelajari.
nggak menghafal. Besoknya ketika saya mau mengajar, apa yang mau saya ajarkan kalau saya tidak hafal materi? Jadi hafalan itu penting guys. Tanpa hafalan Anda susah untuk mengerti. Jadi kalau sudah hafal, contoh Pancasila, ya, ada nggak di antaranya yang belum hafal Pancasila? Saya hafal banget. Ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kaitan bila hikmat bisa dalam berbagai persoalan keadaan sosiologi Indonesia. Saya hafal betul sehingga saya bisa menerapkannya. Oh ternyata saya mengerti. Oh ke bawah kita nih berdasarkan istilah pertama Pancasila bahwa kita tuh berketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita wajib mengakui ada Tuhan. Nggak boleh kita ateis berarti guys. Nah, dari mana saya bisa mengumpulkan ini? Karena saya hafal. Dan kemudian saya mengerti. Coba tanpa lagi yang hafal sila pertama. Apa yang mau dijelaskan dia coba? Tanpa lagi, tolong kamu jelaskan sila pertama Pancasila. Aduh saya ngapal, bentar ya saya ambil buku dulu. Baca, apa ya? Oh, Ketuhanan Maha Esa. Mikir lagi, kan lama guys. Saya tidak. Saya tanpa ambil buku langsung saya terangkan. Karena ketika orang nyampaikan tuh saya udah dalam kepala saya itu hafalan itu, dan di situ langsung diolah dalam kepala saya. Oh gini nih penjelasan pengertiannya. Maka saya katakan jadi orang-orang kita tampar lagi nih, orang mereka ini selalu meremehkan tentang hafalan. Padahal hafalan itu begitu penting sekali. Anda kalau tidak hafal rumus-rumus matematika, Anda tidak akan mungkin bisa mengerjakan ujian matematika. Saya dulu guys ya paling malas hafal rumus. Apa yang terjadi? Jujur, saya waktu itu sangat suka matematika. Ketika ujian itu saya jawabnya sembarangan guys. Ketika ujian esai itu saya jawabnya orang bilang itu tebak jenggo. Dan kira-kira benar. Kenapa? Saya nggak hafal rumus. Teman saya yang hafal rumus enteng. Ketika ujian itu nampak beda sama teman saya. Saya mungkin ngerti tapi nggak hafal. Saya bingung, aduh, saya ngerti nih tapi rumus mana saya pakai gitu. Teman saya di sebelah saya enteng-enteng aja. Dia hafal rumus, tinggal kerjakan, dia hafal dan ngerti. Saya bengong, apa mau saya tulis ya? Akhirnya saya karang-karang rumusnya guys, karena nggak hafal gitu. Makanya pentingnya hafalan. Sama kayak hafal sejarah. Sejarah tuh hafal guys, sejarah itu. Kayak orang yang hafal misalnya kata-kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya hafal dan saya ngerti maksudnya. Maksud Bung Karno adalah agar kita tidak pernah melupakan sejarah. Jadi saya hafal dan saya mengerti maksud Bung Karno ngomong begitu. Coba orang nggak hafal. Bung Karno pernah ngajarin apa ya? Aduh saya nggak hafal deh. Apa ya? Gimana dia mau paham? Hafal aja tidak. Makanya saya katakan guys ya. Ini pelajaran buat tempat lagi. Jangan pernah meremehkan hafalan. Kalau kalian punya kelemahan itu tidak hafal ya sudah. Cukup kalian saja begitu. Jangan kalian remehkan hafalan kami. Contoh. Atau bela diri. Ya, bela diri. Atau bola lah. Olahraga. Bela diri lah gampangnya misalnya. Seorang bela diri ya, kamu karate, taekwondo, itu pasti selain mengerti teknik, dia pasti hafal. Bagaimana cara dapatkan hafalan dia? Dengan melatih gerakannya tiap hari sehingga hafal. Jadi ketika kalau apalagi mungkin tidak pernah ya belajar berdiri nggak pernah ya. Saya pernah guys, saya pernah masuk Kempo, ya kan? Juga belajar atau tidak. Itu saya berusaha menghafal gerakan, ya kan? Bagaimana Kempo gerakannya, pukul gini kan, lalu bangkit lagi. Jadi itu saya hafal dan saya tahu cara menggunakannya. Oh kenapa saya tangkis sebegini, kenapa begini itu kan? Kenapa itu semua terjadi? Saya bisa menjelaskan karena saya hafal. Coba tanpa lagi dikasih disuruh jelaskan. Tanpa lagi tolong jelaskan teknik bela diri. Bagaimana cara untuk menghadapi lawan yang memukul seperti ini. Misalnya lawannya memukul seperti ini. Ya kan? Itu gimana? Atau lawan menendang dari luar itu gimana? Dia nggak hafal. Bagaimana dia menjelaskan coba? Jadi bedanya adalah guru dan murid. Guru tuh hafal biasanya. Sehingga dia dengan hafalannya bisa membagi murid. Bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana seorang guru harus baca buku lagi. Guru baca buku kalau dia lupa. Ingat, nih saya guru nih. Saya ketika bawakan materi di depan kelas, sama kayak dosen misalnya. Ya, guru, dosen apapun itu. Ketika dia ke depan kelas, gitu dia udah menyiapkan materi itu sebelumnya. Malam hari dia menghafal dulu, refresh itu masuk hafalan ya. Ketika dia menyampaikan depan kelas dia tuh enteng, tanpa buku, tanpa teks. Mungkin dia lupa sekali dengan buku. Anda bayangkan seorang yang nggak hafal sama sekali, apa mau disampaikan? Apa mau dijelaskan? Hafalnya tidak. Gitu guys. Jadi
Murid juga begitu. Murid yang sebelumnya, misal saya murid nih, tambah lagi murid. Saya sebelum guru masih materi itu, saya hafal langsungnya. Saya hafal tahun lahirnya Imam Bonjol, pengasingannya di mana, tahun kematiannya saya hafal, tambah lagi tidak. Ketika dijelaskan, saya langsung bisa angkat tangan. Bu, ibu salah bu, bukan tahun itu bu, tahun ini loh. Nah, lagi bingung aja tuh, masa iya sih dia nggak hafal. Makanya sangat buruk sekali orang yang nggak hafal, guys. Karena bagaimana dia bisa mengerti kalau hafalnya tidak? Mungkin dia mengerti pada waktu itu, tapi kan bisa hilang gitu. Bagaimana menerapkan sesuatu yang Anda itu tidak hafal? Para pilot itu kalau dia tidak hafal instrumen pesawat, apa yang terjadi? Juga beda saya tadi dengan orang yang hafal lubang jalan dengan yang tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan pernah remehkan hafalan. Ini sering saya sampai lihat di video-videonya kawan-kawan kita dari Kuat Kisani meremehkan hafalan. Kalau Anda punya kelemahan dalam hafalan, ya sudah, cukup Anda terima nasib saja gitu. Jangan malah nyinyir pada orang yang Anda pikir hafal itu gampang apa? Pilot menghafal instrumen suatu gampang apa menghafalnya? Guru menghafal atau ahli bela diri menghafal apa materi apa itu sehingga dia bisa mengajarkan murid itu gampang apa? Tidak. Kalau Anda bisa menghafal, udah jadi pilot Anda, udah jadi guru Anda. Kalau tidak bisa menghafal, maka Anda masih murid aja Anda gitu kan. Jadi intinya adalah jangan pernah remehkan hafalan. Mereka hafalkan. Seseorang yang sudah terlanjur percaya buta. Jadi gini, logika tanpa lagi, orang yang hafal udah pasti ngerti, itu sudah salah. Ya. Jadi dia tuh logikanya begini guys ya. Orang mengerti tidak akan hafal. Orang hafal tidak akan mengerti. Ini kan kacau logikanya. Orang yang hafal, logika benarnya adalah orang yang hafal itu kemungkinan besar mengerti. Kemungkinan besar ya, bukan pasti mengerti juga. Ada orang yang cuma menghafal, mengerti juga ada. Tapi biasanya kalau itu begitu pentingnya, dan rata-rata kebanyakan orang menghafal itu pasti tujuannya untuk segitu pentingnya. Sehingga kalau untuk menghafal dia mau, apalagi untuk untuk mengerti gitu. Paham ya, logika pikirnya harus mengerti nih. Sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menghafal Al-Quran, akan sulit untuk menerima kenyataan bahwa dirinya tertipu. Jadi bukan kami yang tertipu ya, Anda yang sesat gitu, yang nalar Anda tuh nggak nyampe. Jadi Anda tuh tertipu oleh pemikiran Anda sendiri. Bahkan bisa saya katakan bahwa teman-teman yang Muslim takut untuk mengetahui bahwa apa yang mereka percaya itu salah. Bukan kami takut untuk mengetahui, kami tahu. Kami hafal, jadi kami tahu dan kami hafal. Anda yang sudah tidak tahu nggak hafal lagi. Teman-teman yang Muslim percaya bahwa tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran, padahal kenyataannya di depan mata kita terlihat dengan jelas. Pertentangan itu jelasnya ada di Alkitab. Ini simple saya katakan ya. Di mana tak pertentangannya? Pertentangannya terletak pada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu jelas ada banyak pertentangan di situ. Kalau Anda buka perjanjian lama, itu pasti isinya bertentangan dengan perjanjian baru. Makanya ada kata-kata perjanjian lama, ada kata-kata perjanjian baru. Yang satu lama, yang satu baru. Berarti karena ada yang baru, berarti lama nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena bertentangan. Nggak mungkin dipakai dua-duanya. Contoh, di perjanjian lama dikatakan babi haram. Perjanjian baru tidak. Itu kan pertentangan namanya. Yang jadi benar mana? Babi itu haram apa tidak? Perjanjian lama dikatakan Yesus sunat, wajib sunat, perjanjian kekal, ya kan? Perjanjian baru mengatakan tidak wajib sunat. Mana yang benar? Gak mungkin dua-duanya, karena dua-duanya bertentangan. Nah, itu bukti nyata. Jadi nggak perlu Anda tuh, bahkan Anda tuh harus detail tuh nggak perlu. Nengok simple aja. Bandingkan perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah bertentangan, guys. Bahwa banyak ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Coba teman-teman Muslim yang bangga karena hafal Al-Quran sampai ke titik komanya, jawab satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang sebenarnya Musa katakan kepada Tuhan sampai ke titik komanya? Ini saya terangkan tadi ya, Tuhan itu bukan kayak manusia, bukan kayak Matius, bukan kayak Lukas yang merekam apa yang orang bicarakan. Dan ingat, yang coba disampaikan adalah doa. Doa itu bukan sekali dua kali, guys. Kita Muslim ya, Musa itu seorang Muslim yang taat itu, Nabiullah yang taat, Muslim yang taat. Dia berdoa tuh sehari mungkin berapa kali sudah.
bukan sekali aja gitu. Jadi Allah tuh menyampaikan detail apa dia kesempatan Musa berdoa, dan juga bukan hanya lisannya tapi dalam hatinya. Itulah beda dengan manusia. Kita tambah lagi mengira Tuhan ini sama dengan manusia gitu. Itu di situ kesesatan berpikir, guys. Persis seperti surah 28 ayat 33 sampai 34, atau persis seperti surah 26 ayat 12 sampai 14, atau persis seperti surah 20 ayat. Jawabannya persis semuanya. Karena Tuhan mencatat doa di beberapa kesempatan ya, dan juga isi hatinya juga gitu. Cuman tanpa lagi nggak sampai nalarnya, guys. Sekali lagi nggak sampai. Ayat 25 sampai 35. Atau jangan-jangan semuanya salah, karena tidak mungkin semuanya benar. Menurut saya, sepintas aja kita bisa tahu bahwa Al-Quran surah 20 ayat 25 sampai 35 pasti salah. Karena Musa di situ terlalu percaya diri sampai Musa yang mendikte Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan kepada Musa. Selain itu, Al-Quran surah 20 ayat. Tidak ada situ mendikte Tuhan, nggak ada. Ya, coba kita bacakan ya. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan di lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sungguhnya Engkau Maha melihat kami." Ini di mana tak pendikteannya? Ini Musa sedang merendahkan diri dari Tuhannya, ya. Maka dikatakan makanya Musa menerangkan bahwa agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Gitu. Sesungguhnya Engkau Maha melihat. Pujian kepada Allah, di mana tak pendikteannya coba? Meminta. Orang meminta bukan mendikte. Misal gini, kalau dia itu gini ya, "Ya Tuhanku," ya kan? Dikte itu apa namanya? Kamu harus ya, pakai kata harus ya. Kamu harus lapangkan dadaku ya. Kamu harus lepaskanlah kelakuan. Kali mendikte itu, guys, ada kata-kata kayak harus, kamu mesti ya, itu dikte. Tapi kalau minta ya, lapangkanlah dadaku, murahkan rezekiku, itu bukan mendikte, itu meminta. Tambah lagi bisa bedakan mana mendikte mana meminta ya. 25 sampai 35 berbeda jauh dengan dua ayat lainnya. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya Musa katakan kepada Tuhan sampai ke titik komanya? Untuk apa teman-teman menghafal apa yang Musa katakan sampai ke titik komanya? Jadi gini, gunanya untuk menghafal ya ini semua agar Quran itu terjaga. Kisah itu ya, dalam perspektif Allah yang Maha tahu Musa berdoa berapa kali. Ya, jadi secara silat ini Allah pengen mengatakan, bukan secara silat Allah pengen mengatakan ya. Secara silat kita tuh tahu kalau Musa itu berdoa berapa kali. Makanya ada berapa jenis doa yang bukan berbeda dalam artian bunyinya berbeda, tapi maknanya sama. Membahas tentang minta pertolongan agar dibantu dengan Harun, bahwa diceritakan Musa berdosa. Di doa lain Musa mengatakan bahwa dosanya adalah ini gitu, guys. Jadi ini Allah tuh bukan manusia, bukan reporter yang hanya mencatat apa yang dikatakan pada waktu, tapi juga mencatat sekaligus apa dalam hatinya dan di beberapa kesempatan doa gitu. Kayak reporter paling catatnya cuma statement itu aja. Entah lain di tempat lain dia ngomong beda lagi. Misalnya kayak saya diwawancara, kamu suka nggak sama orang itu? Saya katakan suka gitu. Tiba-tiba ada yang lagi mewawancara saya katakan kamu suka nggak sama orang itu? Nggak suka saya. Karena berdasarkan kepentingan, karena ada itu orang-orang kayak gitu kan. Apalagi di politik banyak tuh, guys. Sama ini ngomongnya suka, sama ini ngomongnya B gitu kan, beda lagi. Yang orang catat, orang A tentu nangkapnya yang ini, yang B tentu nangkapnya ini. Ya beda-beda. Mereka menyampaikan, "Oh enggak, si Anu ngomongnya sama saya begini." Yang Anu ngomong beda lagi ya. Iya, kalian nangkap beda. Coba kalau Allah tahu segalanya, dia akan ceritakan begini-begini gitu. Lengkap. Beberapa kesempatan itu lengkap Allah sampaikan, guys.
Sedangkan Allah sendiri lupa apa yang Musa katakan. Nah, buat teman-teman muslim yang tidak pernah baca Alkitab, saya akan membacakan apa yang sebenarnya tercatat mengenai peristiwa pertama kalinya Musa bertemu dengan Tuhan. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 ayat 17. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Ilah, yakni gunung Horeb. Ini gini ya, saya sampaikan ya. Quran itu bukanlah copy paste dari Alkitab. Tapi isinya sebagian besar sama. Karena ingat ya, kitab-kitab sebelumnya sudah diubah tangan manusia, itu informasi dari Quran. Tapi sebagian ada yang sama, yang belum diubah tentunya. Nah, isinya sama dan bukti bahwa Quran tidak menjiplak. Maka dulu nih, Quran itu jiplak Alkitab. Buktinya yang disampaikan tidak persis sama gitu. Kalau jiplak kan sama. Jadi kalau Quran itu katakan menjiplak, Quran akan langsung copy paste yang ini gitu. Tapi kan faktanya tidak. Di Allah tuh menyampaikan narasi yang berbeda dan tidak mungkin sama persis kalimatnya. Karena Allah bukan manusia. Juga bukan anak manusia. Jadi dia bukan kayak sekarang kita cari gampang kita paste aja lah gitu. Enggak, Tuhan nggak seperti itu. Jadi dan Tuhan tuh bukan seperti burung beo yang tidak memberikan kita esensinya. Paham ya? Di apa namanya? Ini kan Taurat, Zabur, Injil kan kita percaya, cuman udah diubah isinya oleh manusia. Tapi kan masih ada yang bisa kita percaya yang sesuai dengan Quran gitu. Nah, di situ Allah udah ceritakan detail, ngapain lagi Allah ceritakan di Quran? Sama kayak gini nih. Anda belajar tentang apa ya di sekolah? Anda belajar misalnya tentang sejarah siapa di sekolah itu. Misalnya kayak sejarah Pangeran Diponegoro. Lengkap itu. Dari lahirnya sampai kematiannya. Di kuliah atau Bang Sema Anda tidak lagi belajar tentang sejarah Pangeran Diponegoro lengkap. Paling sekilas-sekilasnya dibahas. Yang dibahas apa? Adalah lebih luas, yaitu bagaimana taktik perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang udah rumit guys. Kalau sini kan mungkin diajarkan Pangeran Diponegoro pakai taktik begini, dibahas detailnya. Taktik ini ya, kalau pakai logika tuh kalau begini hasilnya, kalau dia begini. Di SD kan mungkin diajarkan seperti itu. Makanya udah advance, jadi nggak mungkin lagi dibahas detail dari basicnya, yaitu kapan Pangeran Diponegoro lahir, masa kecil bagaimana, kan nggak lagi. Karena yang tingkat lanjut itu adalah bahas yang hal lain lah gitu, hal yang tidak dibahas basicnya di sebelumnya. Nah sama seperti ini Quran itu lagi bahas yang basic ini, dia esensinya diambil dan dia luaskan gitu kasanahnya guys. Itulah bukti kitab itu dari Tuhan, bukan manusia. Yang tentu kalau manusia itu akan memainkan kompas aja gitu, tapi tidak. Lalu, malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu, ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah ilah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya ilah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah ilahnya ayahmu, ilahnya Abraham, ilahnya Ishak, dan ilahnya Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang ilah. Dan Yahweh berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang,
seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Ilah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Ilah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Ilah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Ilahnya nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Ilah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, Nah, aku adalah aku, maksudnya adalah aku bukanlah Yesus. Paham ya? Karena aku adalah aku ini sudah ada sejak zaman purbakala, udah ada. Ya, kalau Yesus kan belum ada waktu itu. Yesus ada waktu dilahirkan ibunya. Aku adalah aku, nggak ada yang lain selain aku, nggak ada. Siapa? Jadi siapa nih aku adalah aku, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa mengatakan aku adalah aku, nggak ada Allah Anak, bro, nggak ada Allah Roh Kudus. Aku ya aku Allah Bapa gitu, nggak ada aku yang lain, nggak ada aku tuh Allah Anak, nggak ada. Aku ya Allah Bapa, itu maksudnya guys. Yang sudah ada pada waktu itu dan sejak awal purbakala sudah ada. Yesus kan baru ada kemudian guys. Jadi ada bisa tahu bedanya. Kecuali aku adalah dia, ya kan? Kalau ada, misalnya saya katakan aku adalah aku, tiba-tiba ada orang yang baru lahir kemudian, ya, tahun setelah saya mengatakan aku adalah aku, orang katakan dia adalah Bubi, mana bisa? Aku adalah aku, aku udah ada pada waktu ngomong ini. Nanti yang lahir kemudian itu ya lain lagi gitu. Jadi kalau 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 saya berubah jadi dia, maka saya katakan aku adalah dia. Tapi karena saya bukan dia, maka saya katakan adalah aku adalah aku. Itu berarti Allah bukanlah Yesus, guys. beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, logika berpikir. Ini dari segi bahasa ini kacau, guys. Kita kritik secara bahasa ya. Pertama, aku adalah aku itu sebenarnya nggak perlu disampaikan. Kecuali ada orang yang menyamakan aku dengan yang lain. Misalnya ketika ada orang mengatakan, saya melihat Anda tinggal di, misalnya ada orang mengatakan, Anda tinggal di Italia ya. Saya katakan tidak, aku adalah aku ya, aku di sini gitu. Itu bukan saya, itu orang lain gitu. Nah, itu oke, hujahnya ada. Tapi aneh kalau ada orang mengatakan aku adalah aku tanpa sebab. Apalagi dikatakan aku adalah aku yang mengutus aku padamu. Ini tata bahasa dari mana coba? Coba Anda pernah belajar bahasa Indonesia. Ada nggak kalimat bunyinya aku yang mengutus aku padamu? Nggak ada, guys. Bahasa Indonesia adalah aku belusukan. Jadi belusukan itu bukan mengutus diriku. Aku tuh maunya belusukan udah. Nggak ada kalimat aku mengutus aku padamu, nggak ada. Karena mengutus itu kata kerja berhubungan dengan dua oknum. Aku mengutus, orang kalau saya berhenti pada aku mengutus, siapa yang Anda utus? Pasti bukan Adriana sendiri. Pasti orang lain itu. Karena kata kerja mengutus pasti ada yang diutus. Nggak mungkin yang diutus sama dengan mengutus kan? Itu loh gue pikirnya. Jadi aku mengutus aku ini sudah tidak logis dalam tata bahasa, guys. Ini sampai benar. Selanjutnya, berfirmanlah Ilah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Ilahnya nenek moyangmu, Ilahnya Abraham, Ilahnya Ishak, dan Ilahnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turut. Nah, ini aku sih dimasukkan untuk Musa. Jadi ketika Musa mengatakan apa tadi mana tadi ya? Nah,
telah mengutus aku padamu, itu maksudnya Musa. Berarti yang diutus Musa kan? Jadi kalau aku mengutus aku, salah guys. Yang adalah aku mengutus dia, itu Musa. Jadi di sini fokusnya adalah Allah mengutus Musa, bukan Allah mengutus dirinya sendiri. Di sini Anda bisa melihat kekacauan bahasa guys. Kalau anda pakai logika ya, tentunya. Demurut. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Yahweh, ilahnya nenek moyangmu, ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga. Jadi sebenarnya termin menampakkan diri kepada Musa itu bukan real, ya. Menampakkan diri maksudnya kayak tanda-tandanya, kayak makanya Tuhan menampakkan diri seperti semak yang belukar, semak yang terbakar api. Apakah Tuhan seperti itu wujudnya? Tidak. Masa Tuhan wujudnya seperti semak terbakar api? Enggak. Jadi Tuhan menampakkan dirinya tuh maksudnya tuh, contoh gini misalnya kayak saya kalau ada mengerti ya, kayak kita nelpon orang nih, saya nelpon video call dengan orang. Nah selama ini kan saya cuma tahunya ada orang yang misalnya saya disuruh kerja sama orang yang saya tidak tahu siapa. Nah saya nggak pernah bertemu itu, tiba-tiba dia nampakkan dirinya kepada saya melalui apa? Melalui WA video call. Itu bukan dia sebenarnya, bukan dia di HP itu, dalam HP itu guys, itu adalah cermin dirinya. Dia bicara di tempat lain itu. Jadi dia tahu, oh ternyata gini tampangnya rupanya yang ngurus saya sama ini. Dia tunjukkan dirinya tapi tidak langsung melalui handphone guys, itu maksudnya. Jadi ya, Anda paham apa maksud menunjukkan diri. Jadi orang-orang ini banyak salah mengerti, mereka kira Allah tuh menunjukkan dirinya begitu. Berarti kan kalau gitu dirinya adalah semak duri yang terbakar api. Tidak, itu adalah tanda-tandanya ya, kayak misalnya kayak orang menunjukkan diri, kayak Allah pengen menunjukkan dia ada itu dengan gunung meletus misalnya, dengan bencana. Berarti itu Allah tunjukkan kalau dirinya ada, atau kasih nikmat apa gitu. Jadi hadirnya Allah menunjukkannya tuh bukan dengan nampak di depan kita, tapi tanda-tandanya guys gitu loh. Apa yang dilakukan kepadamu di Mesir? Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Yahweh ilahnya orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh ilah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Yahweh, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Yahweh kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Yahweh ilahnya nenek moyang mereka, ilahnya Abraham, ilahnya Ishak, dan ilahnya Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Yahweh kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta.
putih seperti salju. Sesudah itu, firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka juga tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu, air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Yahweh, Yahweh, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Yahweh berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Jadi ini sebenarnya kalau tanpa lagi ngerti, siapakah yang membuat manusia? Membuat lidah manusia, membuat manusia bisa melihat. Ini sebenarnya termasuk Yesus, guys. Paham nggak? Jadi kalau tanpa lagi mau pakai logikanya jalan ya, dia paham kalau Yesus adalah manusia yang juga Allah ciptakan. Ya, atau ya saya dikatakan sebagai Yahweh. Yahweh itu menciptakan manusia ya yang bisa melihat, yang tidak bisa dan tidak bisa tuli, yang bernama Yesus, guys. Gitu loh. Jadi orang dia ngerti logika. Ini sama dengan Allah pengen termasuk jadi masuk sini manusia itu termasuk Yesus juga. Jadi Yesus termasuk ciptaan Allah juga, guys, gitu loh. Tak, bukankah aku, yakni Yahweh? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Yahweh, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, ini yang dikatakan mendikte, protes. Yahweh, utuslah siapa yang mau kutus. Itu kan udah disuruh dia ngeyel, guys. Ini masuk mendikte tuh. Ini disuruh kerjakan A, dia minta bilangnya B. Ini yang jadi mendikte itu ini kalau dia mau jujur. Ini yang cocok dikatakan termin mendikte. Bukan tadi itu minta, ya Allah, lapangkan dadaku, itu minta. Ini ditetapkan untuk dirinya, dia dikte, dia mau yang lain saja gitu. Jadi dia mengatakan di dalam Quran Musa menita Allah, padahal di kitab dia sendiri yang Musa mendikte Allah gitu kan. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap Musa, dan ia berfirman, kenapa Yahweh murka? Karena Musa mendikte Yahweh. Kalau tidak mendikte, Yahweh nggak murka. Dia tanpa lagi. Kalau Anda coba-coba kata Anda, kita ditipu. Siapa nipu? Ya, tanpa lagi. Dia menipu kita dengan mengatakan bahwa Musa didikte itu sama Allah didikte itu. Allah didikte itu di Quran sama Musa. Faktanya yang didikte oleh Musa tuh di Alkitab dia. Makanya Yahweh marah. Makanya tanpa lagi. Anda selalu menunjuk kita orang lain. Anda lihat kitab Anda sendiri. Yang mendikte Allah itu adalah Musa di kitab Anda, itu bukan di kitab kami. Makanya Yahweh itu marah gitu, guys. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti ilah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, demikianlah percakapan antara Musa dengan... Jadi gini, kalau yang menyampaikan ini siapa? Allah, bukan manusia. Sama Quran juga menyampaikan Allah. Jadi gini, kalau tanpa lagi maunya bersama, itu nanti dikatakan lagi Quran menjiplak. Kok bersama sama kitab? Paham nggak?
Jadi bukti itu adalah dari Allah, makanya nggak bersama. Ya kan, intinya sama tapi gaya penyampaian berbeda gitu. Karena Musa pastilah bukan berdoa sekali, ya kan? Ya dong, berdoanya kan bukan pada waktu itu aja. Dia berdoa juga ketika mau berangkat, ketika sudah disampaikan begitu, untuk meneguhkan hatinya. Orang nggak cukup orang tuh nggak cukup berdoa sekali, guys. Itu orang sombong namanya, apalagi orang nggak mau berdoa gitu kan. Tuhan pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi, kenapa Allah lupa apa yang dikatakan oleh Musa? Karena Allah. Bukan, kalau dibikin persis sama seperti itu, nanti dikatakan Quran jiplak. Dia tuh persis sama, titik komanya sama. Makanya saya katakannya, Allah tuh bukan jurnalis, bukan manusia. Kalau jurnalis mungkin atau orang-orang yang mencatat itu kayak Matius itu kan masuk jurnalis tuh guys. Matius, Lukas itu kan masuk jurnalis. Mereka mencatat apa yang disampaikan sejarah waktu itu kan. Mereka jadi Matius, Lukas itu masuk jurnalis. Nah, itu mungkin mereka seperti itu. Yang ini ngomong ini gitu. Sama. Karena menjiplak bisa jadi atau berbeda tapi bahkan bedanya bukan lagi kayak ini guys. Ini sama sebenarnya, cuman kayak bahasanya berbeda. Ini menjelaskan lebih detail tapi tidak ada yang bertentangan di sini kan. Tapi jurnalis mungkin berbeda bertentangan. Itu yang penting tidak ada pertentangan kan. Lalu yang kedua, Anda harus fair, bukannya cek ini. Itu ada cek pertentangan antara perjanjian lama perjanjian baru. Itu jelas. Lalu pertentangan antara Lukas Injil, Lukas Matius dan lainnya. Itu pertentangan. Jadi tiap apa itu pertentangan. Contoh kematian Yudas. Di salah satu Injil dikatakan Lukas mati dengan gantung diri. Di Injil lain dikatakan bahwa Lukas mati dengan terjatuh terlungkup dengan isi perut terburai. Mana yang betul? Coba jawab. Teman-teman Kristen yang pahami coba jawab. Yudas itu Iskariot itu mati dengan keadaan gantung diri atau jatuh terlungkup dengan usus perut terburai. Itu banyak, ada beberapa yang berasumsi guys, mengarang lah gitu. Mereka coba-coba apa yang cocok ya untuk menerangkan ini. Apa mereka katakan? Saking memaksanya mereka katakan apa gini. Jadi waktu itu ya dia mengatakan pada saya, waktu itu Yudas itu gantung diri di jurang. Jadi ada pohon, yang pohon itu adalah menjulur ke jurang. Lalu Yudas gantung diri di situ. Tiba-tiba talinya putus. Akhirnya Yudas jatuh ke dalam dasar jurang yang itu adalah ada batu-batu runcing. Jadi kena perutnya, tertusuk, terbelah, terburai ususnya. Ini kan jelas mengada-ngada, jelas memaksakan gitu. Saya katakan logikanya ya, saya bantah orang itu ya. Kalau ada gantung diri, ya, kalau Anda mau bunuh diri, Anda kan tidak perlu ngambil dua opsi begitu. Gantung diri aja, lompat di jurang lompat aja gitu. Masa gantung diri mencari dahan yang menjulur ke jurang? Kan tinggal lompat juga bisa gitu. Kan niatnya nggak ya, niatnya mau diri gitu. Tapi masa mau diri pun masih mikir itu. Oh aku cari apa deh yang dahannya ini nggak bagus nih. Aku cari dahan yang menjulur ke jurang aja. Apa yang repot-repot cari dahan yang lompat menjulur ke jurang itu? Lalu tiba-tiba talinya putus itu. Guys, kalau dia mau bunuh diri ya dia kalau bunuh diri gantung diri, kalau lompat jurang gitu. Kenapa sampai dipaksakan seperti itu gitu coba? Makanya ini pastilah ada buatan manusia karena ada dua pendapat berbeda. Tuhan nggak mungkin pendapat berbeda, nggak mungkin, kecuali Tuhan tuh ya kita tadilah isi doa manusia Tuhan tahu. Tuhan itu catat bukannya lisannya tapi juga hatinya dan juga berapa kesempatan. Kalau budi kan tidak jelas faktanya. Yang mana yang benar, gantung diri atau mati dengan jatuh terlungkup dengan isi perut terburai? Loh, memang tidak tahu apa yang sebenarnya Musa katakan. Musa tidak berbicara kepada Allah, melainkan berbicara kepada Yahweh. Yahweh adalah ilahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang ada di Al-Quran bukan Yahweh yang ada di Alkitab. Allah di Al-Quran sama dengan Yahweh di Alkitab. Sama-sama bukan manusia. Justru Yesus yang nggak sama dengan Allah di Alkitab maupun Allah di Quran. Ingat ya, Allah Al-Quran sama dengan Allah di Alkitab. Yang beda tuh Yesus. Karena Allah di Alkitab dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Yesus adalah manusia, sekaligus manusia. Jadi Allah bukanlah Yesus. Tapi Allah di Quran juga sama-sama bukan manusia.
Jadi kalau tanpa ragu menyamakan Yesus dengan Allah, lalu mengatakan Allah tidak sama dengan Allah kita, ini logikanya perlu masa menyamakan manusia dengan Tuhan, tapi sama Tuhan tidak disamakan gitu loh. Tuhan ya sama dengan Tuhan, manusia sama dengan manusia nggak sama dengan Tuhan guys. Tapi tanpa ragu terbalik dia, malah menyamakan Tuhan dengan manusia, tapi tidak menyamakan Tuhan dengan Tuhan gitu. Logikanya absurd guys. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya. Jadi tanya sekarang, Tuhannya Yahweh atau Yesus Kristus gitu. Ini yang menguasai dia itu Yahweh atau Yesus Kristus. Tadi kan dikatakan tadi kan, manusia Allah yang buat, termasuk lidahnya, termasuk apa itu manusia bisa melihat. Yesus itu manusia bisa melihat, berarti Yesus ciptaan Allah gitu. Kok bisa dia dikuasai Yesus? Yesus jadi dikuasai sama Allah, karena Allah yang membuat Yesus gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, tanpa ragu ini dia harus banyak ngaji, ya banyak ngaji. Ini betul-betul logik nalarnya nggak punya nih orang guys, nggak punya nalar, nggak punya logika, tapi sok pula membahas Quran, sangat menyedihkan sekali, tanpa ilmu gitu kan. Nah itu saya sebutkan di video saya, dan saya akan coba terus ya, kalau saya lagi cari waktu nih guys, karena memang saya susah di waktu nih guys, karena banyak sekali gitar saya gitu kan. Maka maaf bagi anda semua yang saya buat video agak jarang sekarang, tapi saya akan coba kejar lagi ya. Banyak nih sudah lewatkan video-video tempat lagi, list dan lainnya, tapi saya akan berusaha untuk kejar lagi. Oke, di sekian video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.